Obat, obrolan buat anak Tuhan. Shalom. Kembali lagi di Obat, obrolan buat anak Tuhan. Ya, hari ini kita akan membahas tentunya tema juga yang tidak kalah menarik dari yang sebelumnya, yaitu makanya ada yang namanya obat, ya kan? Obrolan buat anak Tuhan membahas tentang kisah-kisah anak Tuhan yang lagi hits. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema percintaan, ya. Wow, kayak gitu ya. Percintaan, ya. Dan ini temanya juga menarik, ya. Ya, apa ya kira-kira temanya? Kayak gitu ya. Kita akan membahas tentang yang namanya hubungan tanpa status, ya. Apakah di sini sudah pernah mengalami? Temukan jawabannya nanti dalam diskusi kita, ya. Dan saya nggak sendiri, ya, seperti yang teman-teman sudah lihat, ya. Saya bersama dengan teman-teman saya juga, ya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, ladies first. Oke, boleh. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iga Asti Astria, biasa dipanggil Iga, begitu aja. Oke, dan perkenalkan nama saya Franky Setiawan. Oke, ya. Kalau yang ini sudah sering terlihat, ya. Iya. Teman-teman, gitu ya. Oke, Iga, sekarang kesibukannya apa nih, Kak Iga? Sibuk kerja aja sih, terus sambil pelayanan juga, seperti itu. Oke, ya. Kalau boleh tahu pekerjaannya di bidang apa nih? Dan juga pelayanannya, Kak Iga. Begitu ya. Iya, Jadi, pekerjaan saya ini di bidang pendidikan. Oke. Kalau ya. pelayanannya itu di ini sih, pelayanan anak-anak muda di kampus gitu. Oh, pelayanan anak Ya. muda di kampus. Jadi walaupun tetap bekerja, tetap melayani di kampus, ya. Oh iya, Muda. betul. Jiwanya biar terus tetap muda, ya. betul. Ya, oke, berarti memang dari dulu suka untuk mendidik atau kayak ngajarin orang gitu, makanya bergerak di bidang pendidikan yang saat ini. Iya. Jadi cita-cita dari dulu itu memang jadi guru sih. Oh, Ya. gitu ya, mulia sekali. Itu emang dari kecil ya pengen jadi Iya. Jarang saya temukan. Jadi dari dulu tuh suka kayak ya ngajar-ngajari temen gitu. Oh. Terus adik juga kan buat bahan observasi begitu kan. Oh. Nah, terus habis itu beberapa waktu juga sempat kayak diizinkan untuk terima les private. Oh, les Nah, private. seperti itu. Nah, terus ya seiring berjalannya waktu Tuhan izinkan untuk saya bekerja di bidang pendidikan ini. Oh, oke. Tuh. Baru kali ini saya ketemu orang yang dari kecilnya memang bercita-cita jadi guru. Jarang ya? Jarang. Dan kesampaian gitu ya. Dan kesampaian, ya. Ditambah dengan dari dulu memang suka ngajar juga, ya. Ngajarin teman-teman dan juga adik. Oke, ya, kita langsung aja kayak gitu di pembahasan tema kita yang hari ini kayak gitu. Oke. Nah, Siap-siap dulu ya. siap-siap dulu kayak gitu ya. Untuk dibuka-buka ini ya, nggak apa-apa ya, bersedia ya. Bersedia. Sudah tekan kontrak. Oh, udah tekan kontrak ya. Kalau terjadi sesuatu, Ya, ini tenang, ini kisah bisa kita ambil kok ya pembelajarannya. Betul. Oke, menurut Kak Iga kayak gitu, HTS itu apa, Kak? Oke, HTS itu ini ya, hubungan yang tanpa ada status. Oh ya, itu panjangannya. itu kepanjangannya. Itu kepanjangannya. Hubungan tanpa status. Iya, hubungan tanpa. Iya, jadi kalau misalnya dari kebanyakan orang berkata bahwa HTS ini adalah ketika dua orang sama-sama kayak menjalin hubungan yang lebih spesial dari teman begitu ya. Tapi kejelasannya itu nggak ada. Nah, itu kan hubungan tanpa status ya. Tapi kalau saya boleh memiliki argumen pribadi nih ya. Iya, boleh. Boleh kan ya? Ya, boleh. Nah, jadi HTS itu adalah kalau saya boleh bilang itu bentuk keegoisan dari manusia. Bentuk keegoisan dari manusia, dan juga ada case-case di mana hubungan tanpa status atau teman tapi mesra ya. Iya. Nah, itu adalah bentuk dari penipuan pikiran dan hati manusia itu sendiri. Wow. Katanya Apa ya ini ya? susah ya, susah dicerna ya. Puitis sekali ya. Penipuan dari hati dan Pikiran manusia itu sendiri. manusia. Di case-case tertentu ya, biasanya seperti itu. Kalau saya boleh bisa berargumen kayak gitu sih. Iya.
apa itu? Kok bisa penipuan apa yang maksudnya kenapa HTS itu bisa dikatakan penipuan? Ini masih seputar definisi. Oh, kayak masih seputar definisi. Ya karena kan kurang paham ya kayak gitu. Saya kurang ngeh itu apa itu maksudnya penipuan. Kalau penipuan itu lebih ke arah yang teman tapi mesranya sih. Nah, kalau yang HTS-nya itu kan aku tadi bilang bentuk keegoisan. Jadi di mana terlihatnya seperti simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu keduanya saling menguntungkan. Nah, tetapi kalau boleh disorot lebih lagi, itu pasti ada salah satu pihak yang lebih menerima keuntungan itu sendiri. Kayak gitu. Ya. Jadi egois lah istilahnya. Tidak mau memberikan kejelasan, tetapi tetap mau bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Kasihan sekali. Paham nggak? Apakah ini random atau pasti misalnya yang paling diuntungkan adalah dari cowoknya atau ceweknya? Random sih biasanya. Random ya? Iya, tergantung case masing-masing. Oke. Kayak gitu. Jadi bisa cewek, bisa cowok ya? Nah, kalau yang tadi manipulasi pikiran tadi yang TTM itu ya. Nah, biasanya ya saya tekankan ke kata biasanya. Nah, itu cewek yang lebih kayak menyimpulkan terlebih dahulu. Nah, cewek sehingga Kak Iganya sendiri cewek ya? Iya, saya bisa bilang begitu karena saya mengalami. Nanti kita akan tanya-tanya. Saya sudah mengalami. Jadi kayak sebetulnya TTM terus kayak bentuk-bentuk percintaan yang lain seperti hanya friend zone, kakak adik zone. Nah, itu karena salah satu dari kedua belah pihak itu mungkin terlalu cepat menyimpulkan. Jadi kayak misal mungkin Ko Frank ya, yang ini ya selaku cowok ya kan nggak mungkin dong. Nah, misalnya ini saya satu-satunya ya. iya. Bisa saya harus membela pria gitu. Nah, misalnya nih Kak Franky ngasih Iga minum. Nah, terus habis itu Iga bisa langsung berasumsi kayak, oh kakak ini baik banget ya sama aku ya, kayak jangan-jangan dia suka lagi sama aku. Nah, padahal ngasih nggak ke aku aja, bisa juga ke Kak Widya atau ke semua orang. Nah, kadang-kadang dalam hal ini, kita manusia terlalu cepat menyimpulkan dan berasumsi sehingga tertipu oleh pikiran dan hati kita sendiri. Berarti mirip ke baper ya? Iya, mirip-mirip bisa dibilang kayak gitu. Ya, jadi memang baper sih. Namanya juga cinta. Mungkin suka dulu ya, makanya bisa baper. Ya kan, iya nggak sih? Nah, terus seiring berjalannya waktu, mungkin mereka juga dalam suatu keadaan yang sama. Nah, akhirnya bisa menyimpulkan, oh iya dia TTM-ku kayak gitu. Oke. Ya, itu asumsi saya sih. Jadi itu yang penyebabnya ya. Kalau misalnya orang tuh bisa TTM dan juga HTS. Iya. Gitu. Oke. Atau banyak juga kalau misalnya hubungan tanpa status sebenarnya bisa disengaja nggak sih? Maksudnya antara pria dan wanita ini mereka memang sengaja kita nggak mau punya status saja atau ya kita hanya ya deket-deket gitu. Buat seneng-seneng aja. Ya itu tuh ada kan seperti itu kayak. Ya nggak mau diresmikan seperti itu kayak ya kita hanya deket-deket itu bisa terjadi nggak sih? Oh, sangat bisa. Oh dulu pernah ya mengalami. Kayaknya pernah mengalami ya. Aduh. Yakin ya tadi ngomongnya sangat bisa ya. Aduh dong saya ini. Oke. Boleh dong diceritakan ya. Dari tadi kan kita sudah membahas definisi. Ya, Oke. Kan udah punya pengalaman. Tenang, ini masa lalu. Emang saya jawab iya. Apa? Emang saya jawab iya tadi. Hanya inisial. Iya. Jadi ceritakan ya untuk HTS ini. Di kasus saya ini saya pernah mengalami 2 model sih sebetulnya ya. Oh gitu. Oke, Ya. nggak apa-apa, ceritakan aja. Ini udah kayak pelajaran ya. Ada 2 model ya. Kamu kan guru. Oh iya. Oke. Nah, jadi yang pertama ceritanya itu memang hubungan tanpa status sih. Jadi di pihak saya memang tertarik dan suka begitu ya. Nah, di pihak dia saya rasa melakukan feedback yang sama gitu loh. Melakukan hal yang sama, maksudnya kayak juga suka, mengasihi begitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ketika itu ya, itu masa-masa kebodohan saya ya. Karena saking udah bareng-bareng terus, ngapain juga komunikasi juga lancar kan. Jadi, atau mungkin satu pekerjaan
Satu kesibukan. Satu kesibukan. Begitu. Satu Ya, jadi komunikasi juga lancar kan ya, seperti halnya mungkin kalau zaman dulu masih BBM begitu ya. Ya BBM. Nah, ya BBM lancar, terus habis itu telepon juga ya nggak lancar banget sih, cuman juga ada begitu kan. Komunikasi melalui telepon. Nah, tadi aku ngomong sampai mana ya? Iya. Kan mau menjelaskan ya. Oh iya. Model Prianya katanya memberikan ada dua. feedback. Oh ya. Nah, jadi setelah saking geramnya saya ya, saking kayak ini aku ini sebagai apa? Gitu. Aku ini dianggap sebagai apa gitu kan? Tiap ada kesempatan, ayo makan. Tiap ada ini, kamu nggak gini tak? Pokoknya selalu perhatiannya selalu. ya. Nah kayak gitu. Ya kan saya sebagai cewek kan juga, ya seperti itu kan. Dan saya merasa perhatian yang dia berikan itu cuman ke saya saja. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya di suatu waktu saya sempat klarifikasi kan, kayak memberanikan ngomong duluan. Nah, ini masa kebodohan nih ya. Menurut saya ya. Tapi itu perlu loh menurut aku. Oh gitu ya. Ntar kita bahas. Oke. Nah, makin seru nih kayaknya. Ya, kalau menurut aku ya setelah terlewat itu adalah masa kebodohan. Karena apa? Karena aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Aku pengen kayak, ayo yang jelas gitu. Ayo yang kamu ini mau bawa aku kemana kayak gitu. Nah, mau dibawa lagu tit gitu. sampai ada lagunya. Oke. Terus sampai dia tuh kayak pada akhirnya menolak. Nah, menolaknya dengan alasan kayak aku ini gak pantas buat kamu gitu kan. Jadi dia beralasan dari segi finansial. Oh, nanti pada akhirnya tuh kamu tuh nggak akan bisa bahagia sama aku. Nanti pada akhirnya tuh kamu Itu kayak alasan klasik. Buat Anda para pria-pria, tolong ya, alasan seperti itu. Alasan klasik ya? Iya. Oh, pengalaman ya. Ya, saya sering melakukannya. ketahuan ya Anda ya. Nah, seperti itu. Jadi geli sebetulnya ya. Ya pada akhirnya tertolak, dan itu pertama dan terakhir buat saya untuk menyatakan perasaan ke orang lawan jenis seperti itu. Jadi waktu itu Rapi menyatakan apa cross check gitu? Menyatakan plus cross check. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Sebetulnya gimana sih? Kalau dia bilang ya, dia memang aku gitu. Aku juga mengasihi kamu seperti itu. Iya. Aku memang betul-betul mengasihi kamu. Tapi di kasus ini aku sadar gitu loh. Kayak dia tuh sadar aku ini siapa sih kayak gitu tuh loh. Aku tuh nggak akan mungkin bisa membahagiakan kamu pada akhirnya. Nah, dia tuh bilang kayak gitu. Ya, aku di situ ya kayak nggak terima gitu loh. Sekarang kalau misalnya berpikir kalau ngomongin soal kekayaan atau Ya materi finansial gitu ya, itu bisa kita cari bersama-sama ya. Klasiknya seperti itu. Cewek yang mau berjuang ini kayak gini. Susah loh seperti itu. promosi Mumpung ya. Oke. Nah kayak gitu pemikiran saya seperti itu, tapi dia tetap sorry nggak bisa. Wah, retak sudah ya pada saat itu. Ya itu pertama kali saya benar-benar merasakan kuatah hati gitu. Ya gara-gara itu, dan saya menyimpulkan ya semuanya yalah sia-sia dong. Sia-sia dong, kayak aku juga sudah memberikan waktuku, memberikan perhatian, bahkan aku juga memberanikan ngomong. Itu bukan suatu hal yang mudah buat aku gitu. Buat cewek. Nah, buat cewek itu perlu kayak keberanian yang kayak. Sempet nggak nanya ke prianya, kenapa sih kamu memperhatikan aku seperti itu? Enggak sih, enggak. Ya itu aku enggak sempat tanya ya. Karena kan mungkin dia juga mengasihi. Ya itu tadi ya, aku menganggap ya dia memang sudah ada feel juga kok sama aku gitu cuman kan. Dia merasa ya itu tadi ya, bukan siapa-siapa. Nggak pede gitu ya. Terus kalau role model satunya. Model satunya, nah ini Ini sering ya? Ada 2 kali. dan sebelum saya bertobat. Mungkin kan ini bisa dibahas dari segi case ya nanti. Nah ini case yang kedua tuh yang gimana yang Kak Iga hadapin? Kalau yang kedua ini benar-benar teman. Nah, benar-benar teman. Jadi waktu itu
ya kita nggak sengaja gitu loh, kayak dari ngumpul bareng terus tiba-tiba langsung kayak keasikan terus kemana-mana berdua, terus sampai juga belanja bulanan itu berdua gitu kan ya, nonton berdua, terus telepon itu sampai ya 2 jam 3 jam gitu. Dia cuman ngomong nggak jelas gitu loh, padahal paginya tuh udah ketemu gitu loh, tapi sorenya atau malamnya dia tetap hubungi. Nah sampai kayak yang namanya aku bertengkar sama papa mamaku mungkin ya, itu aku juga teleponan sama dia juga kasih perhatian, kasih nasihat kayak gitu tuh. Nah ini jadi ternyata seiring berjalannya waktu saya udah baper nih, udah merasa kayak anak ini care banget sih sama aku gitu loh. Selalu ada di dalam setiap permasalahan. Betul, selalu ada gitu. Pada saat aku seneng dia juga bareng-bareng sama aku. Pada saat aku down dia kayak ngehibur aku gitu kan. Dan aku sudah dapat fakta nih ya bahwa dia chat seperti itu cuma sama aku. Nah, jadi maksudnya kayak teleponan lama gitu kan. Karena aku melakukan searching itu ya, searching fakta singkat gitu loh kepada teman-teman terdekatnya. Kamu sering nggak sih kayak gitu ditelepon sama dia? Oh nggak juga gitu, paling cuma tanya tugas. Nah berarti kan aku sudah kayak menyimpulkan, oh berarti aku spesial. Kayak gitu. Nah kesalahannya pada kesimpulan saya. Nah pada satu waktu kan kalau namanya orang suka itu ya, secara nggak langsung itu bakalan gerak-geriknya tuh kelihatan nggak sih? Iya. Ya bisa kayak kamu, ayo kayak gitu tuh loh. Kecuali orang yang bisa menyembunyikan gerak-geriknya. Ya kecuali ada orang-orang tertentu yang memang ahli. Nah, aku kira dia tuh nggak pernah sadar gitu ya. Gak pernah sadar kalau misalnya aku ada rasa sama dia. Ternyata suatu waktu dia tuh kayak hubungi aku terus bilang, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Perasaanku udah gak enak nih. Udah kepedean dulu, mau nembak. Ya ampun. Ya ini cowok sampai ini nggak kuat dengar. Lo nggak apa-apa, ini kan pengakuan ya. Ini aku ceritakan tanpa ditambahin. Karena biasanya begitu. Iya aku jadi malu. Jujur ya. Ya. Karena nggak tenang, Kak Iga nggak cuma Kak Iga yang begitu. Saya percaya pasti banyak juga di luar sana. Tapi nggak ngaku nih. Iya. Oke. Nah sampai mana tadi? Oh ya. Mau nembak. Geli aku juga. Oke ditahan. Nah ternyata dia bilangnya gini. Memang dia saat itu menanyakan kayak kamu, tapi menanyakannya dia tuh sopan kayak apa ya? Kayak benar-benar supaya aku tuh nggak tersakiti ya gitu. Oh gitu. Okay. Kamu ada rasa tak selama ini sama aku, sampai kayak omongannya tuh lirih banget gitu loh. Oh iya ampun. Ya aku bingung langsung. gitu. Jalan tol. Tapi tidak seindah itu realitanya. Oh gitu. Kayak tahu dari mana gitu kan? Pura-pura ya. Iya dong, ya. Biasalah. Padahal dalam hati udah seneng ya. Oke. Kayak terus dia jawab begini. Ya terus aku ngaku toh. Iya, betul. Aku jawab iya, terus dia diam sejenak. Tapi sorry. Oh ya. Nah, tahu kan kalau misalnya sorry itu kelanjutannya apa? Tapi dia ngeprank ya. Beda ya. Iya. Tapi ini nggak ngeprank. Dia bilang sorry. Aku tuh selama ini cuma nganggep kamu temen. Aku langsung kayak udah. Itu yang kayak tadi ya, kakak adik son itu ya. Iya, kakak adik zone, friend zone. Jadi kayak selama ini perhatiannya dia itu ternyata ya dia anggapnya cuman kayak oh ya kamu sahabatku gitu loh. Aku percaya sama kamu, aku sudah percaya sama kamu. Ya kalau misalnya aku jalan berdua sama kamu sahabatku kok, apa salahnya jalan bersama kayak gitu tuh loh. Apa salahnya kayak cerita-cerita terus berbagi kesedihan atau berbagi suka kayak gitu. Apa salahnya? Jadi aku tuh kayak di situ langsung kayak nggak bisa jawab apa-apa, kayak gemeteran, kayak nahan
nahan emosi, nahan malu kayak gitu tuh loh. Marah nggak marah? Kalau marah sih sempet kayak, ya kamu harusnya gak kayak gitu dong, kayak gitu tuh loh. Apa salahnya? Apa salahnya? Tapi itu pokoknya di dalam hati. Ya kayak gitu tuh. Terus habis itu ya, karena aku gak pengen hubungan pertemananku ini rusak ya, akhirnya aku bilang sama dia, oke lah gitu ya, karena kamu udah tahu ya apa namanya, kita juga udah klarifikasi bersama, tapi aku nggak mau pertemanan kita berakhir gitu kan. Akhirnya aku bikin challenge nih sama dia, siapa yang bisa merubah suasana terlebih dahulu, siapa yang bisa menganggap apa namanya kayak ini tuh nggak pernah terjadi dan memulai dari nol, dia yang traktir ya gitu kan. Wah, keren ya. Nah, karena aku nggak pengen hubunganku sama dia yang tadinya aku anggap TTM rusak begitu tuh. Oh. Nah, terus akhirnya aku duluan nih yang bisa merubah suasana. Nah, ayo traktir aku, sampai sekarang kita masih berteman baik. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ya itu tadi, kayak ketika kita apa namanya menganggap itu TTM, itu sebetulnya nggak ada menurutku. Istilah-istilah TTM atau friendzone atau kakak adik zone itu sebetulnya nggak ada. Oke ya, berarti Iya. Karena memang kasihan dari ya. mungkin dari kitanya yang ya selalu dalam mungkin ada batas-batasannya sebenarnya harus dalam berteman. Betul. Karena memang kalau tadi mungkin kayak orang yang bersahabat cowok cewek itu juga mungkin rentan ya Nah, untuk Iya. bisa punya hubungan tanpa statusnya nggak sih? ya. Ya, dan kalau aku pribadi ya, aku tidak percaya ada pertemanan sahabat cowok dan cewek, apalagi sampai intens begitu, karena salah satu pasti akan ada perasaan entah yang cowok atau yang cewek kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dari dulu sih, walaupun ya kayak gitu, kalau aku pribadi memang untuk berteman itu lebih enak sama cowok. Kenapa? Karena mereka itu tidak baperan kalau Ya. diajak ngomong kayak gitu. Cuma untuk sampai ke tahap yang sahabat, yang benar-benar kita curhat dan cerita, berbagi cerita, aku akan lebih memilih cewek aja sih. Ya. Kayak gitu. Dan mungkin sedikit tips. Jadi kalau bisa jangan pergi jalan-jalan berdua Ya. gitu ya sama teman cowok kayak gitu, atau keseringan pergi makan bareng kayak gitu, walaupun kesannya berteman dan menghibur teman cowok kita yang lagi sedih, ajak aja teman cewek yang lain kayak gitu, atau satu geng dan lain, supaya menjaga diri ya nggak baper itu. Ya, itu buka celah lah istilahnya ya. Tapi kan ada ya orang yang sahabatan cowok cewek itu gimana? Menurut kalian orang yang sahabatan dan memang benar-benar jelas nih, kan memang harus diperjelas gitu ya, kita hanya sahabatan gitu, kayak mungkin tadi Iga akhirnya memperjelas kitanya sekedar teman, atau kalau benar-benar deket kan sahabat gitu ya, cowok cewek pergi bareng, chatting bareng, meskipun mungkin dua-duanya udah punya pasangan masing-masing nih. Nah itu gimana menurut kalian? Ini konteksnya punya pasangan masing-masing Ya bisa udah punya pasangan masing-masing atau atau belum. Kalau aku sih nggak masalah kalau misalnya sesekali pergi makan bareng kayak gitu. Tapi kalau dari aku pribadi ada batasan dan hal-hal yang nggak akan aku bahas terlalu dalam bersama orang itu kayak gitu ya. Jadi maksudnya aku punya temen cowok nih kayak gitu kan. Tapi nggak akan deh aku maksudnya terlalu sering cerita ya kayak gitu. Kalau terlalu sering cerita kan, apalagi cewek itu sangat rentan ya, karena mungkin kita berkati Tuhan dengan sisi emosional yang cukup banyak kayak gitu. Jadi yang cewek itu mesti pintar-pintar menjaga diri kayak gitu. Ada kan cewek yang tahu aku rasa sih setiap orang dan setiap cewek itu tahu batasan dirinya sampai mana aku akan baper nih sama orang ini kayak gitu. Jadi kalau sudah mulai ada indikasi untuk baper-baper kayak gitu ke orang itu, mending di-cut aja dari kitanya sendiri. Ya memang harus harus peka-peka dan berani untuk memutuskan. Itu aja sih. Kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau dari Kak Iga mungkin? Kalau dari aku sih mungkin itu yang dinamakan berteman secara murni ya. Iya, ada kan ya. Kalau aku pernah punya teman itu, dia bilang bahwa dia lebih nyaman sahabat atau sharing itu ke cowok. Ya memang punya background lah. Setiap manusia mungkin background ada. Mungkin yang mereka punya background mungkin ada luka dengan teman wanita bisa jadi dan segala macamnya. Nah, ya menurutku itu benar-benar pertemanan secara murni, karena ada toh kayak yang berteman itu motivasi awalnya itu
target. Ya. Nah, ada yang seperti itu sehingga ya terjadilah celah-celah yang seperti itu hingga terbentuklah yang namanya HTS lah, TTM lah dan sebagainya. Nah, makanya itu kita perlu jika berteman ya kita mendatangkan Tuhan juga gitu loh, supaya kita betul-betul tahu gitu loh, oh motivasi aku berteman ini yang bagaimana gitu loh, murni atau enggak nih aku bertemannya, apakah hatiku serong ini nggak hanya berbicara soal suka atau enggak ya, misalnya kalau serong ini bisa juga berkata ke memanfaatkan, nah, ada mengambil keuntungan, nah seperti itu, filternya ya dari kebenaran firman itu sendiri sih sebetulnya. Iya. Kayak Ya, gitu. susah lah ya kalau Dari TTM itu ya. Teman Iya. tapi mesra. Tapi kalau teman tapi menikah itu setuju banget. ya itu setuju banget. Dari teman terus menikah. Iya, karena kan kita harus menikah katanya kan dengan best friend ya. Jadi biar lebih Udah tahu gitu enak sebelumnya. ya. Iya. Katanya sih begitu. Belum pernah mengalami soalnya. Ya kan belum menikah juga. Iya. Ya, belum pernah Ini mengalami. kita undang para ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, yang mungkin dulunya berteman. Nah, dulu bersahabat terus akhirnya menikah ya. Iya. Boleh. Kita belajar kisahnya. Oke, dari Kak Iga. Tadi kan udah cerita panjang lebar ya tentang kisah dan ya model ya dari kejadian di masa lalu. Setelah Ada rumusnya itu. Model. setelah mengalami maksudnya hal-hal itu kayak gitu. Akhirnya apa yang Kak Iga bisa pelajari kayak gitu ya. Maksudnya ya itu mungkin dari kejadian-kejadian yang seperti itu. Pelajaran apa yang aku dapat? Pertama awalnya itu kayak pelajaran yang aku dapat itu dalam tanda kutip salah ya, kayak wah aku akan menjaga benar-benar diriku, aku akan menutup hatiku, aku akan memagari kasih tembok. Itu namanya pahitan. Itu terluka ya. Awalnya aku menganggap bahwa kayak semua cowok sama aja. Saya juga pernah berpikir kayak gitu. Saya sama dong. Pernah nggak berpikir Saya semua cowok. wanita itu sama aja? Enggak. Oh, Untung ya. cowok yang baik berarti. Oke. Sampai ngomong apa tadi ya? Lupa aku. Iya, Apa ingatnya ini? Lihat soal semua pria terluka kebayang. membangun benteng. Jadi di situ aku pelajarannya kayak gini. Oh, nanti kalau misalnya ada yang suatu case aku deket sama orang, itu pelajaran yang aku dapat. Aku nggak boleh terlalu ini nih. Aku harus menjaga diriku sendiri. Tapi seiring berjalan waktu, aku punya komunitas ya, aku punya kayak orang-orang kakak-kakak rohani yang mengingatkan aku. Di situ aku sadar bahwa oh ternyata itu kejadian yang kemarin-kemarin itu Tuhan itu menjagai aku. Jadi itu adalah termasuk suatu proteksi Tuhan buat aku. Nah, pelajaran apa yang aku dapat? Kayak aku belajar untuk aku tidak tidak mudah menyimpulkan sesuatu. Oke. Iya. Kayak gitu. Tidak mudah terhanyut dalam anggapan-anggapan diri sendiri. Manipulasi hati dan pikiran tadi ya. Nah, jadi terus pelajaran yang lain itu kita juga harus bisa mengenali diri kita sendiri, Kak. Jadi seperti yang Kakak bilang tadi, kita harus tahu batas baperku itu sampai mana sih. Iya. Oh iya. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menjaga diri kita sendiri dan juga menjagai orang lain. Iya. Nah, supaya orang lainnya juga tidak tersakiti begitu ya, tidak tersakiti atau tidak terkena imbas dari kebaperan kita. Iya, dan kitanya juga menjaga diri ya. Betul. Nah, itu jadi kayak oh, ternyata kalaupun misalnya kamu kita mau menjalin suatu relasi, kayak aku dapat kayak ya kamu tuh mulailah dulu dengan pertemanan yang murni. Kalau misalnya itu memang sudah dari Tuhan sendiri kok yang akan bukakan gitu kan jalannya. Nah, terus sebentar aku lupa mau ngomong apa ya. Sorry aku lupaan soalnya ya. Oh ya nggak apa-apa. Tinggal ngomong itu sekali langsung lupa gitu. Sebentar. Yang penting kita juga dewasa kan. Kalau kita dewasa kita pasti nggak akan sebaper itu. Iya. Jangan inilah
kayak gitu terlalu baper dengan kebaikan orang. Karena setiap orang kan pasti punya kebaikannya sendiri ya, kayak gitu. Misalnya Kak Frankie sebagai cowok kayak gitu mungkin baik ya, suka nganter makanan contohnya. Apa? Nggak tahu. Oh, ini contoh ya. Contoh. Nganter makanan atau apa, suka memberikan pertolongan. Terus mungkin yang cewek juga kadang memberikan perhatian, dan kadang perhatian itu belum tentu cuma apa ya, maksudnya jangan terlalu cepat menanggapi. Nah, aku ingat sekarang. Oke. Nah, apa namanya? Terus berbicara tentang argumen juga, perhatikan juga apa namanya orang-orang di sekitarmu. Nah, kadang kita tuh nggak sadar asumsi orang lain itu juga apa namanya Mengingatkan kita. bukan kayak membuat pembenaran diri kita tuh semakin bertambah. Jadi kayak misal apa namanya di kasusku ini juga kayak ada beberapa orang yang kayak iya kayaknya dia senang sama kamu deh. Nah kayak gitu Nombor-nomborin. Membantu ya. Kalau misalnya si dia belum klarifikasi, aku menyarankan jangan pernah terima asumsi dari orang lain yang mengatakan bahwa iya deh kayaknya tuh dia suka sama kamu. Kenapa? Soalnya begini. Oh iya, Ya, karena setuju. Nah, karena dia sendiri juga sedang berasumsi bukan fakta. Iya Nah, betul. kecuali kalau memang apa namanya dia sendiri sudah klarifikasi sama si temanmu ini karena memang mungkin teman dekat atau gimana, nah, terus kayak teman ini mau membantu begitu, nah itu baru kayak kita harus benar-benar pastikan dulu ini argumen, ini apa namanya pendapat kita pribadi atau memang sudah fakta. Nah karena apa namanya di case-caseku selama ini di dalam kisah percintaanku itu tuh kayak lebih banyak aku sendiri yang menyimpulkan sih. Oh gitu. Iya, Jadi kayak- lebih banyak menyimpulkan ya. Nah kayak gitu. Jadi apalagi cewek ya. Nah. Aduh, kenapa nih cewek? Iya, Kasian banget ya kalau cewek. Nanti kita tanya yang pria ya. Kenapa? Boleh saya mewakili para pria. Jadi kita harus benar-benar juga. Tapi di satu sisi aku juga sadar gitu loh. Kalau misalnya aku memproteksi diriku sendiri, aku yang berusaha untuk apa namanya tidak menyerap argumen-argumen itu, jujur sendiri kalau dalam kekuatan manusia itu nggak bisa. Jadi kita juga perlu penyerahan diri ke Tuhan. Nah jadi kayak Tuhan sendiri nanti yang bakalan ngingetin ke kita gitu loh. Oh iya. Nah kayak kamu harusnya seperti ini, kamu harus seperti ini. Kayak beberapa waktu yang lalu itu aku juga mengalami lagi nih, kumat lagi. Kumat lagi. Beberapa Nggak waktu yang apa-apa. lalu. Pembelajaran, Iya. setidaknya ada kemajuan kan. Iya, sudah. Aku udah belajar dari yang lama nih. Beberapa waktu yang lalu kayak apa namanya? Aku ada tertarik nih sama orang. Aku sudah cerita ke apa namanya ke orang-orang terdekatku, orang-orang yang bisa aku percaya kan. Terus apa namanya? Dia bilang tunggu dulu. Kamu harus apa namanya doakan sama Tuhan dulu. Nggak tahu kenapa kayak ada sesuatu dalam diriku ya. Ya aku percaya ini sesuatu yang baik dari Tuhan ya. Kayak langsung aku tuh diputar otakku kayak kamu suka sama dia karena apa? Kamu tertarik sama dia karena apa? Motivasimu betul enggak? Kamu sudah benar-benar mengenali dia atau enggak? Nah, kayak apa namanya? Kayak dalam hubungan itu kita juga harus tahu kelemahannya loh. Kita enggak melulu apa ya, suka sama kelebihannya. Kalau misalnya banyak orang yang memang kalau bergumul sama kelebihannya it's okay gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu sudah diperhadapkan dengan kekurangannya, apakah kamu masih bisa menerima? Nah, kayak aku diingatkan seperti itu kayak oh iya ya, jadi kayak mungkin Tuhan itu memfilter gitu loh, kasih aku filter kayak ayo kamu belum waktunya nih gitu, kamu kerjakan yang lain dulu deh lebih baik gitu. Kamu tuh belum siap sebetulnya ya karena itu tadi loh kayak apa namanya, aku punya kecenderungan untuk lemah hati. Nah ketika lemah hatiku ini tidak benar-benar aku serahkan ke Tuhan, bisa kumat-kumatan. Oh iya ya, Nah, jadi bagus ya, jadi gitu. Tuhan tuh menjadi alarm di dalam hati betul. ketika kita belajar menyerahkan hati kita kayak gitu, yang lemah kayak gitu ya. Makanya cinta itu bukan buta ya. Cinta Ya, itu betul. melihat dengan jelas. Betul. Wow. Quotes dari gitu ya. Ya, kayak gitu sih. Ya, jadi sudah. Oke. Tapi makanya aku setuju sih dengan sharingnya Kak Viga itu di mana. Kak Iga. Tiga. Oh iya, Kak. Tiga beda lagi ya. Oke Kak Iga, gimana ketika terjadi hubungan itu, maksudnya
mendekat itu harus dipastikan gitu, harus di cross check. Karena menurut aku ketika ya ini ya memang banyak pria-pria gitu ya, kadang mereka mendekati tanpa arah yang jelas gitu ya. Baik. Nah, Ya, itu karena kenapa biasanya? Ya, banyak faktor Kita karena tanya ya, kan dari para tadi pria cewek itu terus ya. butuh kasih sayang, dia butuh teman, dia kesepian. Pria-pria yang lain faktor ya. begitu kan? Banyak faktor sebenarnya, tapi memang harusnya ketika pria mendekati, apalagi mendekatinya sampai seperti itu ya, intens seperti itu, harusnya ada maksud yang jelas. Dan memang ketika wanitanya udah merasa loh, ini kok prianya seperti ini, harusnya memang harus di cross check sih. Tujuanmu apa seperti itu. Nah, ketika kita dewasa ya harusnya nggak masalah sih ketika akhirnya harus bertepuk sebelah tangan kalau kita dewasa ya. Maksudnya itu menjadi pelajaran. Oh ya, orang itu nggak mau berarti ya udah bukan jodoh dari Tuhan seperti itu. Ya butuh cross check ya. Cuma Ya, ya betul. mending Jangan nggak sampai usah. digantungkan gitu ya. Emang jemuran. Karena ada juga yang kalau aku pernah tahu para wanita tuh kadang takut untuk cross check ya nggak sih. Ada beberapa wanita yang akhirnya baper-baper terus gitu, nggak selesai-selesai. Dia nggak pernah nggak ngalamin? Berarti di Saya sisi nggak- ini? saya nggak pernah ya. Cuma kalau karena aku menjaga diriku untuk tidak yaitu tidak menjalin relasi yang terlalu dalam dengan cowok kayak gitu, dan nggak mau yang sampai dalam, karena yaitu saya percaya nggak ada cowok dan cewek itu berteman yang maksudnya sangat intens gitu. Bukan berarti, justru sebenarnya temanku tuh banyak cowoknya kayak gitu ya, bahkan dari SMA, dari SMP, SMA sampai kuliah kayak gitu. Cuma ya dijaga aja kayak gitu sampai batas mana gitu sih. Nggak pernah, kalau aku sih nggak pernah sampai kayak wah dia perhatian banget nih kayak gitu ya. Kita sering keluar Belum bareng mungkin, kayak gitu belum. apa. Belum. Habis ini. Yang ada tuh PDKT tapi nggak jadi gitu. Tapi kalau misalnya ada pria yang mendekati, Kak Widya gimana maksudnya? Apakah dia kan bisa aja nih ada pria yang mendekati, kan suka kan dengan Kak Widya kan, dan dia tipenya bukan dia tipenya yang mungkin seperti yang dengan Kak Widya mungkin Iga. ya Kak Iga ya. Mungkin dia kayak benar-benar perhatiannya kelihatan gitu. Oh gitu ya. Nggak tahu ya, bingung juga mungkin karena saya ini orangnya juga nggak terlalu peka ya kan. Oh. Kadang kan Berarti nanti kasihan ya cowoknya. Udah perhatian. enggak. Harus langsung mengutarakan ya kalau sama Kak Widya ya. Ya kan kalau mau deketin kan pasti ngomong dulu kan. Kayak aku mau dekat kayak gitu. Nggak Maksudnya juga. Enggak, belum tentu. Iya, karena dia masih pengenalan dulu. Iya, oh gitu ya. Ya Kasih kalau perhatian. pengenalan ya berteman biasa aja kan ya sudah. iya. nggak apa-apa. Kan ya soalnya gini sih, saya merasa selagi orang tersebut belum ngomong kayak gitu, kalau dia mau kenal nih sama aku kayak gitu, dia suka nih, interest kayak gitu ya misalnya, terus aku juga membuka diri lah misalnya sama orang itu, ya udah kita saling kenal dan saling tahu kayak gitu. Tapi selagi tidak ada omongan itu ya udah aku anggap semuanya teman biasa kayak gitu. Jadi ya kamu pun perhatian, misalnya aku punya teman cowok kayak gitu dan teman cowokku tuh perhatian sama aku, ya aku akan menganggap perhatian itu biasa, dan mungkin aja ke cewek yang lain juga dia begitu, ke teman yang lain juga dia begitu. Kalau spesial perhatiannya. Kan Seperti pakai tadi, telur. Kak Iga tadi ya, seperti Kak Iga tadi kan hanya chatnya hanya dengan Kak Iga. Kan aku nggak tahu kalau aku Seandainya- beda klarifikasi. iya. kayak gitu, kan aku nggak tahu kalau aku Karena spesial. menurut aku memang harusnya seperti itu. Kalau aku ya, ketika pria mendekati wanita memang pertama berteman dan harusnya semakin lama semakin kayak spesial. Tapi memang harus jelas gitu, nggak kayak Kak Iga tadi kasusnya, dimana dia udah kelihatan wah kayaknya kok aku spesial ya, tapi ternyata nyatanya bukan. Nasi goreng biasa. Nah, itu yang nggak boleh. Iya, soalnya pernah ada kisah sih. Jadi misal ya, waktu kuliah kan saya punya teman cowok. Terus memang kayak gelagatnya itu kelihatan kayak gelagat orang yang suka ya, kasih perhatian dan semuanya. Terus saya cerita sama pembimbing, kayaknya ini tuh suka deh, gue bilang kayak gitu kan. Tapi ini case-nya kan aku nggak terlalu suka. Ah, tahu dari mana kamu kayak gitu? Ya lucu aja kayak gitu ya. Dia itu ya kasih, aku jelaskan kan beberapa perhatian, beberapa kado yang dikasih gitu-gitu. Ya kayak gini, kayak gitu. Cuma ya aku juga nggak tahu ya. Ya kalau orangnya belum ngomong, anggap aja biasa. Oh ya udahlah, aku bilang kayak gitu. Kalau dia belum ngomong, ya udah biasa aja aku bilang kayak gitu. Karena di dulu kayak gitu, kalau misalnya aku
nggak suka sama orang itu suka sama aku dan aku nggak suka sama dia, aku bisa cepet ilfeel. Nah tapi kan seiring berjalannya kita dewasa, setiap orang tuh punya perasaan dan punya hak ya untuk suka sama kita. Jadi kita juga nggak bisa ilfeel sama dia langsung nggak suka, langsung benci ya. Itu kita kan nggak dewasa juga sih, nggak baik. Ya betul, menurut aku memang harusnya ketika udah mengarah ke spesial itu udah mendekati untuk ngomong harusnya. Iya, kayak gitu. Maksudnya seperti menurut aku ya, nggak tahu kalau dari Kak Iga. Iga. Oh ya Kak Iga. Aduh kenapa ya? Iya. Karena ada seseorang dengan nama yang sama. Terngiang-ngiang ya. Siapa itu Iga? Oke, Kak aja Kak. Iya. Apa ya tadi ya? Setuju gak dengan yang kalau memang ya pendekatan seperti itu tapi ya ujungnya harus jelas gitu ya? Betul, saya setuju. Oke, terus kemudian ada nggak tips dari Kak Iga batas-batas mana aja yang kita itu harus tahu, ya kan? Misalnya kita harus tahu dong kayak gitu batas teman yang dikatakan teman, batasan teman itu sampai mana, batasan misalnya sahabat sampai mana, karena kan HTS itu ada karena tidak ada batasan, ya kan? Ya, betul. Antara kita dengan orang tersebut kayak gitu. Jadi maksudnya batas yang apalagi kalau udah mengarah ke mesra ya. Nah itu kan kasihan nanti ya. Nah itu Batas. Kalau berbicara batas, mungkin kalau misalnya teman ya, kalau misalnya kamu sudah tertarik dan berniat untuk mengenal dia lebih dalam, mungkin kayak ya sedikit diperjelas. Atau kalau misalnya benar-benar sudah mau serius ya kamu ngomong dari awal. Iya. Nah ngomong dari awal, aku pengen kenal kamu kayak gitu. Boleh enggak? Aku pengen kenal kamu lebih dari sekedar teman. Kalau misalnya teman ya berlakulah wajar. Dan kalau dari aku sih hindari seperti halnya bercandaan rayuan. Gombal. Nah, kayak gitu. Maksudnya para Karena pria ya. nah, jangan salah, cewek juga sekarang jago kok. ya, saya dulu pelakunya juga. Ya itu. Punya banyak pengalaman Ya. ya kan? Nah, jadi hindari yang namanya guyonan menjurus-menjurus begitu. Oke. Karena kalau kita boleh ini ya selidiki ya, cewek itu lemahnya di telinga. Dia tuh kayak rentan untuk kayak kamu cantik, kamu gitu ya. segala-galanya. Tahu nggak bedanya kamu sama polwan? Sama polwan? Enggak, maksud aku tuh tadi mau bercanda gini. Bapak kamu polwan ya? Kok bapak ibu dong? Iya. Nah itu kayak hindari yang namanya menjurus-menjurus. Ya, Terus iya. kayak sentuhan-sentuhan. Nah itu kan PTM gitu kan. Betul, itu juga rentan sih ya sentuhan-sentuhan. Kecuali kalau misalnya kamu kayak dia sedih, dia lagi sedih nih, guys, lagi sedih, ya sabar ya. Ya cuman sedap gitu, terus mungkin nggak usah terlalu kayak sampai yang gimana. Kayak tutupin spray dulu baru. Ya, kalau cewek sama cewek boleh kayak mungkin kayak sedikit merangkul gitu kan karena kasih. Nah kayak gitu tuh loh. Tapi hati-hati loh juga sekarang. Iya. Cewek sama cewek juga Iya sih. Harus diuji ya. Harus diuji ya. Sekarang serba salah ya. Oke, Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu tidak ini juga tips kembali ke diri kita masing-masing ya. Kita juga gak bisa menyalahkan orang lain terus. Kita juga harus menjagai orang lain juga. Kayak kalau misalnya kamu mau benar-benar berteman, ya kamu berperilakulah sewajarnya pada semua orang. Jangan kayak kamu kalau sama ini beda soalnya aku lebih suka melihat wajahnya. Kalau sama ini beda soalnya dia nggak pernah kasih kado ke aku. Nah, jangan membuat pembeda gitu. Supaya tidak menimbulkan asumsi-asumsi tertentu. Nah, terus kalau misalnya ini masuk ke HTS-nya ya. Kalau misalnya ada cowok yang ngedekatin kamu, ini tips untuk cewek ya. Misalnya kamu cowok ya. Kalau misalnya ada yang mau deketin kamu, ya kamu pastikan dulu dan kalau misalnya sudah klarifikasi nih, kamu pastikan dia mau berkomitmen atau enggak sama kamu. Betul. Kalau misalnya dia cuma bilang kayak ya kita jalani dulu aja, tinggalkan.
Iya, tinggalkan aja Tinggalkan. ya untuk pria-pria Iya. kayak gitu ya. Jadi itu akan mengarah ke HTS itu tadi kalau kamu masih tetap mempertahankan. Oh, jadi kalau dia bilang lihat aja nanti kayak gitu. Itu tinggalkan. Memang harus jelas Gitu. berarti. Lelaki yang benar-benar bertanggung jawab, laki-laki yang betul-betul mengasihi kamu dan dengan kasih yang diberikan Tuhan ya, itu pasti akan berkomitmen, pasti akan berusaha dengan keras untuk mempertahankan kamu. Dan Kayak arahnya gitu. adalah ke pernikahan. Iya, jelas arahnya. Kalau misalnya nggak jelas ya udah, buat apa kita membuang-buang waktu. Nah, begitu juga dengan kalau dari sisi cowok, ya itu tadi, kalau kamu mau berteman, berikan batas yang jelas. Kalau teman ya sewajarnya saja. Kalau misalnya kamu mau berkomitmen, kamu harus pikirkan dulu, kamu harus preparekan dulu. Oh, aku sudah betul-betul siap nggak ya? Aku sudah betul-betul penuh di dalam Tuhan apa belum ya? Nah, kayak gitu. Karena kamu tidak hanya membawa dirimu dan pasanganmu ini nanti. Nah, pernikahan kan berbicara tentang kayak dua keluarga yang bergabung dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, kayak gitu sih. Jadi sebetulnya kalau aku ngomong ya kita harus bisa menjaga diri sendiri dan juga orang lain tadi dengan bantuan Tuhan juga. Intinya melibatkan filternya, Tuhan ya. iya melibatkan Tuhan. Kita. Seperti Oke itu sih, ya. Kak. Kalau mungkin Kak Frankie ada tips Apa nih? tips mungkin buat, kan tadi udah buat cewek ya dan sedikit disinggung buat cowok kayak gitu. Kalau misalnya apa sih kadang yang membuat cowok itu membawa hubungan itu seakan-akan dalam tanda kutip ya HTS, dan batasan apa yang harus dilakukan, mesti dijaga. Sebenarnya udah beberapa dibahas sama Kak Iga ya. Ya jangan sampai. Karena aku juga masih belajar sampai sekarang. Aku juga merasa masih kayaknya belum siap nih. Makanya buat pria-pria di sana ketika mau menjalin suatu hubungan ya memang pertama harus doakan dulu gitu ya. Doakan dulu. Jadi anak Tuhan dulu baru jadi anak Tuhan gitu ya. Prinsipnya kan. Udah penuh dulu nggak? Udah siap nggak secara kerohanian ataupun juga kalau pria harusnya secara materi juga harusnya. Karena ujungnya nanti ke pernikahan. Setelah itu ya pendekatan. Mungkin kalau mau mendoakan atau saling mendoakan, mungkin mau kayak tadi Kak Iga ngomong, aku mau kenal kamu lebih. Mungkin kita bisa saling mendoakan gitu. Dikasih waktu yang jelas gitu ya, perjanjian mungkin 3 bulan atau 6 bulan, setelah itu diputuskan mau lanjut atau enggak. Harusnya kalau dewasa sih sesimpel itu, meskipun enggak sesimpel itu juga ya. Pasti kompleks, juga ada baper-bapernya. Kalau kita memang sangat berharap dan ternyata Tuhan bilang bukan, ya kita pasti akan mengalami yang ya patah hati lah. Tapi kalau kita dewasa harusnya itu udah menjadi warna-warna dalam suatu hubungan. Putih sekali warna-warna dalam suatu hubungan. Ya berarti artinya ya kurang lebih ya, berarti harus tetapkan batasan. Kalau berteman kamu ngapain aja sama teman, jangan sampai dibeda-bedain ya kayak gitu, baik cewek maupun juga cowok kayak gitu. Kemudian tadi kan kita udah bahas ya batasan HTS itu apa, batasannya apa. Tapi aku pernah dengar kayak gitu, ada orang yang sengaja untuk HTS kayak gitu. Nah, apakah ada orang-orang kayak gitu? Maksudnya memang dia mungkin kayak nggak mau aja gitu pacarannya. Udah aku nyaman aja kayak gini. Gitu. Nggak mau komitmen lah. Iya, nggak mau komitmen kayak gitu. Ya itu pernah dengar nggak ada orang yang kayak gitu? Mungkin ada ya, tapi kalau untuk kasus realnya aku belum nemu sih. Belum nemu. Iya. Kalau pacaran mungkin jarang ya, tapi kalau nikah mungkin banyak ya. Ingat kalau kita sering dengar bahwa apalagi kalau di luar kan, di luar tuh banyak orang mereka di luar untuk negeri. Iya, mereka untuk komitmen menikah itu mereka kurang gitu. Mereka lebih ingin ya udah kita jalan dulu aja, jalan terus punya hubungan tapi nggak menikah seperti itu. Itu aku sering dapatkan sih. Pernah bertanya nggak, maksudnya kenapa sih ada orang sampai nggak mau berkomitmen? Kalau yang aku tahu ya, kalau di luar negeri itu banyak faktor. Karena yang pertama kalau hubungan pernikahan itu ya terikat gitu ya. Banyak orang yang nggak mau terikat biasanya. Mau terikat kan pinginnya bebas gitu ya. Terus banyak juga yang nggak mau, ada kasus sih mereka nggak mau punya anak gitu, karena punya anak itu cukup ribet gitu. Aku punya sahabat juga orang luar tuh mereka nggak mau punya anak, mau menikah gitu karena ribet. Lebih baik ya hanya pacaran aja gitu, pacaran
tanpa hubungan pernikahan seperti itu. Ya, Banyak tapi faktor sih. hubungan kayak gitu malah ujung-ujungnya saya rasa akan menyakiti kedua belah pihak. Kayak gitu. Ya nggak Atau sih? lambat. Iya, karena nggak ada kejelasan, karena nggak tahu ya. Mungkin entah atau saya ataupun yang lain juga, cewek yang lain juga gimana. Saya dulu punya temen, dia itu nggak mau namanya pacaran sama maksudnya dia ketika deket sama cewek, ya udah deket aja, nggak mau pacaran. Jadi nggak mau ada deklarasi, kamu mau nggak jadi teman spesialku gitu. Nggak mau, karena anggapan dia itu kalau sudah seperti itu tuh sudah berat ya. Jadi dia nggak mau terlalu mikir itu jauh kayak itu. Cuma konteksnya mungkin dia mau ya kalau untuk married. Cuma yang saya sorot sih, nggak ada cewek itu yang mau hubungan itu nggak ada kejelasan. Betul. Ya nggak sih kayak gitu. Jadi kalau HTS, kalaupun orang itu memilih untuk, ada orang yang memilih untuk HTS cepat atau lambat akan menyakiti kedua belah pihak, entah yang ataupun salah satu orangnya kayak gitu. Memang Jadi paling banyak ini sih, kebanyakan para pria ya yang sering ya, apa? HTS. Iya, itu mungkin karena Kasusnya. itu butuh kasih sayang ya. Sebenarnya cewek juga loh. Butuh kasih sayang, dan Betul. kasih sayangnya itu didapatkan ya makanya cewek itu jangan terlalu gampang memberikan perhatian ya, jangan terlalu mudah untuk memperhatikan terlalu dalam kayak gitu. Bukan berarti kita nggak sayang ya, atau nggak baik kayak gitu, cuma tahulah batasan kayak gitu ya. Jangan sampai buat cowok itu juga jadi nyaman kayak gitu kan. Nanti cowoknya nyaman, dia udah nempel terus deh sama kita. Terus nanti at the end ceweknya lagi yang baper kan, kasihan. Jadi kayak lingkaran setan Betul. aja. Jadi memang kayak TTM ini perlu dihindari lah ya. Karena memang kalau TTM tuh, baik kalau bahasa kasih, kalau kita bisa bahasa kasihnya mungkin sentuhan atau quality time, bisa mengarah ke kejatuhan juga kan. Kalau kita bicara tentang anak Tuhan gitu ya, mengarah ke dosa. Karena ya itu TTM sering ketemu, karena emang kita punya jam biologis juga gitu ya. Pria dan wanita, betul. Ada jam-jam biologis. Apalagi makanya jangan suka cecetan malam-malam. Malam itu berbahaya. Udah malam gelap lagi. Oke ya, tadi kita udah bahas panjang lebar. Mungkin ada kata-kata terakhir yang Kak Iga mau Kesimpulan sampaikan. Kata-kata terakhir ya. Ya bukan terakhir yang gimana-gimana ya. Untuk podcast ini. Ya. Buat teman-teman di luar sana. Ya, buat teman-teman semua, ya apa namanya, kalau teman-teman ini berelasi, itu sebaiknya libatkan Tuhan dalam apa namanya, dalam relasi ya. Entah itu mau berteman, mau apa namanya, hubungan teman spesial dan lain sebagainya, itu libatkan Tuhan. Nah, karena kita sendiri tuh tidak bisa 100% menjaga diri kita, ataupun pembimbing kita, ataupun orang-orang di sekitar kita tuh nggak bisa sepenuhnya menjaga kita, dan kita juga nggak sepenuhnya bisa menjaga orang lain. Nah, jadi perlu mendatangkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita ya, dan juga apa namanya, kita perlu tadi memberikan batasan-batasan, terus memperjelas apa namanya tentang komitmen, dan juga apa namanya, jangan mudah terjebak dalam pikiran dan hati kita sendiri. Kita perlu cross check apakah itu fakta atau hanya argumen. Kayak gitu aja sih. Oke. Supaya menghindari kebaperan. Oh iya. Oke, kalau dari Kak Frankie? Ya intinya harus dewasa sih. Kalau kita semakin dewasa dalam Tuhan, harusnya kita nggak akan terjebak di dalam HTS ataupun baper-baper tadi. Karena kita ya tahu ya, kita punya standar juga sendiri, dan kita nggak akan biarin orang untuk bisa, kalau ada orang yang seenaknya gitu ya, misalnya mendekati kita tanpa hubungan jelas, kita ya cross check langsung, kamu kenapa gini, dan menghindari hal-hal seperti itu. Oke ya, tadi sudah disampaikan ya. Mungkin kalau dari aku pribadi ya, buat cewek-cewek di luar sana kayak gitu, serahkanlah hati kita kepada Tuhan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ternyata dia tahu aku punya area lemah hati, nggak cewek ataupun cowok juga ya, kita yang tahu sampai mana batas kita itu mampu kayak gitu, sampai mana kita tidak baper terhadap sebuah tindakan dan perhatian orang. Jadi jangan sampai, jaga hati, serahkan ke Tuhan kayak gitu, dan
punya batasan yang jelas. Oke, sampai di sini aja ya podcast kita yang hari ini, dan tentunya dengan topik yang juga menarik. Dan buat teman-teman semua boleh kasih komen ya kalau misalnya ada nih topik yang mau dibahas kayak gitu ke depannya untuk podcast kita, supaya bisa clear ya. Mungkin ada masalah-masalah kayak gitu tentang mungkin kayak gini boleh nggak sih anak Tuhan seperti ini ya, itu bisa komen aja di bawah kayak gitu ya. Jangan lupa like, subscribe dan share kayak gitu channel kita hari ini. See you and God bless you.